dua. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita senangi ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada pucuk pimpinan kita yang Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Doa yang terhormat Bapak dan Ibu Guru UPT SDN 06 Burkaso, seterusnya kepada anak-anak Ibu yang berbahagia. Terlebih dahulu ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk terselenggaranya penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang dilakukan pada hari ini. Di sini kami sebagai calon guru PGA angkatan 11 diminta untuk memberikan atau menyebarkan pemahaman tentang budaya positif ini di lingkungan sekolah. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut saja, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Next. Latar belakang sebagaimana kita ketahui menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menuntun tumbuh kodrat anak agar dapat hidup terarah, mencapai budaya positif. Lingkungan sekolah mempunyai peran yang penting dalam membentuk karakter murid. Untuk itu, budaya positif perlu dilakukan secara berkesinambungan supaya budaya positif tersebut tumbuh dalam diri murid. Budaya positif adalah keyakinan kelas yang mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika anak sudah memiliki motivasi tersebut, anak memiliki motivasi intrinsik untuk berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau penghargaan atau hadiah. Mereka akan tetap berlaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Sekolah idaman adalah sekolah yang mampu menciptakan kenyamanan dan memberikan kemerdekaan untuk hidup dan berkembang bagi peserta didik sesuai kodratnya. Faktanya, kebanyakan lingkungan sekolah belum memberikan keleluasaan kepada peserta didik. Peserta didik masih terkadang dengan budaya negatif, menaati peraturan mereka.
karena takut dihukum atau menerima konsekuensi yang berat dan dapat merugikan nama baiknya. Akibatnya, peserta didik melakukan kebaikan hanya pada sekolah atau hanya pada saat di depan orang lain. Sekolah harus berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan setiap warganya, khususnya peserta didik, melakukan budaya positif, budaya yang mengangkat kuat dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan dan sadar oleh setiap warga sekolah. Semua pihak harus terlibat dalam kebiasaan positif tersebut. Definisi budaya positif. Dalam menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Maka dari itu diperlukan satu sinergi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh warga sekolah. Diseminasi budaya positif ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman kepada rekan sejawat. Budaya positif. Penerapan budaya positif merupakan suatu hal yang harus kita lakukan sebagai seorang guru untuk menciptakan ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif itu akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten dan tentunya dilakukan secara kolaborasi. Budaya positif dapat dijalankan dengan memahami penerapan konsep budaya positif seperti disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, 3 teori motivasi berlaku manusia terkait hukuman dan posisi kontrol sebagai seorang guru, dan pelaksanaan segitiga restitusi dalam menemukan solusi terhadap permasalahan murid. Konsep inti budaya positif ini ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi berlaku manusia, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita ketahui, nampak situ pelajar Pancasila profilnya yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Miskonsepsi tentang teori kontrol atau pemahaman yang selama ini salah dalam pikiran kita, bahwa guru itu adalah pengontrol. Di sini segala kegiatan siswa atau murid kita yang mengontrolnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kebanyakan kita memaksakan kehendak kita bahwa anak itu dia bisa menyelesaikan apa yang kita
suruh. Misalnya membuat pelajaran. Kita sebagai orang dewasa memaksa supaya dia bisa menyelesaikan sesuai tepat waktu yang telah kita tetapkan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terkadang kita sering anak yang mau menolong kita, maka kita memberikan aplaus atau memberikan hadiah. Padahal kalau kita lakukan seperti itu, maka anak itu akan melakukan sesuatu, dia akan mengharapkan sesuatu pula dari kita nantinya. Kemudian terakhir, ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini kita bisa melihat contohnya ada anak kita yang melakukan kesalahan, maka kita akan menyembuhkan kesalahan-kesalahannya tadi. Nah, maksudnya kita melakukan itu agar anak tadi mempunyai kekuatan dalam karakternya tersebut. Next. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini nampak di situ stimulus respon dan teori kontrolnya yang bagaimana, contohnya realita kebutuhan kita sama, kemudian teori kontrolnya realita kebutuhan kita berbeda. Dapat kita lihat sampai dengan model berpikir menang atau kalah. Kemudian dalam teori kontrolnya model berpikir menang. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, tidak saja di sekolah, tetapi bisa juga dalam contohnya dalam PKBM, tempat anak yang putus sekolah. Mereka itu juga mempunyai nilai-nilai kebajikan. Kemudian kalau yang profil pelajar Pancasila itu bisa yang sekolah umum. Di sana ada nilai-nilai kebajikannya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. 3, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Kemudian yang keenam, kreatif. Sedangkan Ibu Primary Years Program, nilai-nilai kebajikannya situ sikap murid adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian contoh nilai kebajikan institusi yang lainnya adalah 9 pilar karakter, yaitu Indonesia Heritage Foundation. Nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya yaitu pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2, kemandirian dan tanggung jawab. 3, kejujuran atau amanah dan diplomatis. Hormat dan santun. Kemudian dermawan, suka menolong dan gotong royong. Selanjutnya, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian the 7 essential virtues, building moral intelligence,
Excel Borba. Nilai kebajikan yang ada dalamnya: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi setiap individu untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan dasar ini mencakup kebutuhan fisik, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan pengakuan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Konsep kebutuhan dasar manusia pertama kali diperkenalkan oleh Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kebutuhan bertahan hidup. Di sini bisa kita lihat makan, minum, pakaian, sandang, pangan. Itu adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan untuk diterima. Di sini bisa kita lihat setiap murid itu mereka ingin kasih sayang dari para gurunya. Tidak ada yang tidak ingin mendapatkan kasih sayang. Apabila mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan dirinya, bisa mungkin dia ingin perhatian dari kita, atau mereka itu kurang perhatian dari orang tuanya, maka dia di sekolah mereka memperlihatkan tingkah-tingkah yang seperti itu. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan dihargai, akan prestasi atau yang dicapainya. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Di sini kadang bisa itu senang dia bermain dengan teman, bercanda, tertawa. Itu merupakan termasuk juga kebutuhan, itu kebutuhan kesenangan. Yang kelima adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, di sini anak-anak mereka itu menginginkan kebebasan dalam memilih apa yang ingin mereka kerjakan. Mereka tidak ingin dikekang. Makanya di dalam pembelajaran kurikulum mereka ini kita melakukan pembelajaran itu berpihak pada murid. Nah, di sini nampak contoh-contohnya kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Misalnya kebutuhan akan makan, minum, tempat berteduh, tidur, oksigen. Nah, sandang, pangan, dan papan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Misalnya persahabatan yang erat, ikatan keluarga antara anak dan orang tua, murid dengan guru. Kemudian keterlibatan dalam kelompok sosial. Contoh di lingkungan dalam kelasnya, mereka akan berinteraksi dengan teman dalam kelas tersebut. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan kepemimpinannya.
Kemudian keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, sini kebebasan yang dimaksud ini adalah tentang kebebasan yang tinggi, mengoptimalkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, maka mencoba tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal yang baru dan mandiri. Nah, di sini contohnya bisa kita lihat ada biasanya di rumah dia hanya makan ubi rebus, tapi di sekolah ada temannya membawa makanan yang tidak pernah mereka coba. Dia mengaku temannya tersebut, mengakunya bisa-bisa karena dia tadi ingin kebebasan. Kadang di rumah dia tidak pernah mencoba yang makanan seperti itu, atau di rumah dia terus tahu goreng terus diberikan. Di sekolah maka dia akan mencoba-coba makanan yang ada dibawa oleh temannya. Kemudian terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Suka permainan dan suka menginteraksi barang sesuai dengan yang diinginkannya. Contohnya dia itu suka main boneka. Kadang-kadang kita perhatikan anak kita di dalam kelas, dia itu ada mainan di bawahnya, kemudian dia akan bermain dengan asiknya. Itu sudah merupakan dari contoh bahwa anak itu membutuhkan kesenangan. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat serta memiliki tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini murid akan melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Misalnya karena setiap hari Senin kita memakai pakaian lengkap, atribut lengkap, Senin sampai Rabu. Anak yang menghindari ketidaknyamanan ini, maka dia akan melakukan tidak mau dia melanggar apa yang telah ditetapkan di sekolah. Maka dia akan mengikuti aturan tersebut karena dia takut akan hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi sudah kita bahas sedikit. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan atau pujian atau penghargaan. Jadi setiap yang dilakukannya mereka ingin mendapatkan pujian atau kita berikan penghargaan. Seperti contohnya kalau anak yang akhir semester, setelah kita terima laporan semesternya, anak yang mendapatkan nilai tertinggi, maka dia akan mendapatkan penghargaan berupa hadiah yang disediakan di sekolah. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Ini adalah motivasi yang paling bagus karena itu sudah ada dalam dirinya dia untuk melakukan hal-hal yang
lebih baik. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman akan berakibatkan pada anak tadi menyakitkan, kemudian tidak nyaman, takut, memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Kemudian kalau penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, bisa menyebabkan sifat iri, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Kadang anak yang paling nakal, kita sebutkan tuh, kita ranking nomor 1 paling tangguh tuh, nomor 2 paling nakal tuh. Itu sama dengan kita memberikan penghargaan atas hal-hal yang tidak disenangi oleh anak tersebut. Dan ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring, kemudian murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu merenungi kesalahan. Jadi kalau contohnya sini anak tadi melanggar, kemudian konsekuensinya dia harus contoh misalnya tidak membuat PR di akhir kelas, anak tadi tinggal, kemudian dia akan mengerjakan PR yang disuruh oleh gurunya. Itu konsekuensi dari tidak membuat PR tadi. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi kalau di sini anak yang melakukan kesalahan, dia akan menyadari kesalahan tersebut, kemudian dia akan bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Misalnya ada seorang anak mengganggu temannya dengan menakut-nakutinya dengan seekor cacing, tetapi dia tahu bahwa perbuatannya itu salah, maka dia bertanggung jawab dan meminta maaf kepada teman yang telah disakitinya tersebut. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain karena dia tidak menyadari kesalahannya, meminta maaf kepada temannya berarti dia juga telah menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini kasus siswa yang tidak mengerjakan PR tadi. Kalau hukuman yang kita berikan, guru menyuruh siswa tersebut membersihkan WC. Kita suruh dia membersihkan WC dari luar sampai dalam. Nah, itu merupakan kita berikan hukuman kepada anak tadi. Atau guru tadi marah-marah sehingga murid tadi akan menjadi takut. Kemudian konsekuensi yang murid yang tidak mengerjakan PR itu adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya ketika jam istirahat atau mengerjakannya 3 kali lipat. Itu adalah konsekuensi dari anak tidak membuat PR tadi. Kemudian konsekuensinya guru tegas dan murid mematuhi peraturan karena telah diberikan
konsekuensi atas yang dibuatnya, maka anak tadi akan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, membantu siswa menyelesaikan masalah-masalah. Dan guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini dalam keyakinan kelas ini perlu kita lakukan, karena setelah kita buat kesepakatan dalam kelas, yaitu menjadi keyakinan kelas, jadi kita memberikan anak tadi bisa memperbaiki dan menyadari kesepakatan kelas mana yang telah dia langgar. Nah, kita masuk lagi pada 5 posisi kontrol guru. Ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lihat di sini kami akan memperlihatkan sebuah video. Nanti kita bisa melihat di mana posisi diri kita sebagai guru apa kita.
Dari video yang tadi kita koreksi diri kita, masuk kategori manakah kita sebagai seorang guru? Apakah sebagai merasa bersalah, atau sebagai pemantau, sebagai teman, atau sebagai manajer? Yang tahu bisa menilai diri kita adalah kita sendiri. Nah, dari yang kelima posisi kontrol guru tadi, yang baiknya adalah yang sebagai manajer. Selanjutnya dari itu adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Sama hal juga, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, itu apa itu? Mengapa kita harus mengikuti menaati peraturan dalam mengendarai sepeda motor? Kita harus menggunakan helm. Yaitu adalah untuk keselamatan kita. Nah, bagaimana kalau kita melanggarnya? Maka kita akan didenda. Kalau kita tidak pakai helm, kalau kita jatuh, kepala kita akan dilindungi oleh helm tersebut. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini pertanyaan ini waktu musim COVID dulu, kita diwajibkan memakai masker dan cuci tangan. Itu juga untuk kesehatan kita. Kemudian apa itu keyakinan? Keyakinan, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini, langkah yang pertama dulu kita adalah membuat aturan-aturan yang kita serahkan kepada anak untuk membuat apa aturan-aturan yang digunakan dalam kelasnya tadi. Kemudian setelah aturan-aturan itu dibuatnya, kita ambil hal-hal positif, kalimat-kalimat positif saja dari aturan-aturan yang telah yang dibuat oleh anak itu. Dan setelah diambil kalimat positifnya, barulah kita tetapkan peraturan tadi menjadi keyakinan kelas yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota kelas. Mudah-mudahan sekolah kita nanti kita usahakan untuk membuat keyakinan sekolah. Jadi tidak saja di per kelas, kita buat per sekolah. Jadi setiap anak yang melanggar, dia akan menerima yang telah ditetapkan mereka. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi pernyataan universal ini adalah pernyataan-pernyataan yang positif, yang penuh rasa kasih sayang atau berpihak pada murid. Kemudian
pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi hal-hal positif yang akan kita tetapkan sebagai keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi contoh keyakinan kelas di situ ada tentang saling menghormati, mengumpulkan pelajaran tepat waktu, saling mengucapkan tolong dan terima kasih. Selanjutnya, pendekatan segitiga restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, lebih kuat lagi. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi seperti yang video tadi, dalam menyelesaikan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di situ nampak guru tadi memberikan tawaran kepada muridnya. Yang selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi ditanyakan tadi, nampak di video tadi, menanyakan kepada murid itu hal apa yang akan dilakukannya untuk kesalahan yang telah diperbuatnya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian ciri restitusi. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya, restitusi menguatkan dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tahapan segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Hal ini bisa yang dikatakan oleh guru tadi, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, atau bisa tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyesuaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini kata-kata yang kita gunakan jika kita menyelesaikan masalah ada siswa kita. Itu untuk menstabilkan identitas. Nah, inilah contoh-contoh kata-kata yang kita gunakan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini sebagai guru bisa kita katakan, padahal kamu bisa lakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Bisa juga, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih dari ini. Atau bisa juga katakan,
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Di sini yang kita lakukan adalah menanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian atau apa nilai-nilai umum yang telah disepakati. Bisa juga kita tanyakan apa yang bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kamu mau jadi orang yang seperti apa, atau bisa juga kita gunakan keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar. Bagaimana cara kamu untuk memperbaiki hal supaya kembali ke keyakinan kelas yang semula? Itu contoh. Nah, di sini ada contoh anak melakukan kesalahan, misal contohnya di sini adalah anak yang melihat ujian atau melihat jawaban temannya waktu ulangan harian. Nah, kemudian ketahuan oleh gurunya, maka anak tersebut dipanggil ke kelas, ke ruangan guru. Ini adalah contoh untuk kami disuruh untuk membuat sebuah kasus, dan dibuatkan videonya. Inilah contoh bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi.
Nah, itu contoh dalam kita menyelesaikan anak yang bermasalah. Kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi ini, sehingga anak tadi dia tidak merasa dibebani atas kesalahan yang dia buat. Nah, untuk menyegarkan suasana, kita breaking sebentar. Dengarkan perintah yang nanti saya ucapkan, maka lakukan yang sesuai yang didengarkan, ya. Contoh bisa pegang mata. Yang sesuai dengan yang kita dengar. Nah, pegang telinga. Nah, masih belum fokus. Ulang lagi. Pegang hidung. Fokus. Kita terbiasa mengerjakan yang kita lihat, tidak terbiasa dan mengerjakan yang kita dengar. Jadi fokus itu adalah perlu. Hanya itu sedikit. Kemudian ada lagi. Kita kalau sebut kecil, kalau semut kecil, kalau gajah besar. Nah, kita ulang dulu. Semut kecil, gajah besar. Sekarang kita balikkan. Kita sebut gajah kecil, kita sebut semut besar. Gajah kecil, semut besar. Sudah, alhamdulillah sudah fokus semua. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mungkin yang kami sampaikan ini belum seberapa karena kami baru belajar dan masih perlu belajar terus untuk menambah wawasan kami. Kemudian terima kasih juga pada anak-anak yang telah menyaksikan acara ini sampai habis dengan penuh semangat. Kemudian terima kasih juga ucapkan kepada operator yang telah membantu saya dalam penyampaian materi ini. Kemudian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.